Kami akan menjelaskan penyimpangan pada UUD 50. Anggota kami berisi Deborah, Diki, Eka, Togu, Klesia, Monica, dan Queenie. Kami akan menjelaskan penyimpangan UUD 1950. Tetapi sebelum lanjut ke penyimpangan yang terjadi pada UUDS 1950, kami akan menjelaskan UUDS 1950 atau yang disebut juga masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun. Dalam kenyataannya, bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Tahun 1950 hingga 1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Lalu penyebab digantinya UUD 1946 menjadi UUD 1950. Penyebab digantinya UUD 1945 menjadi Konstitusi RI adalah karena dalam perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar terjadi perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa UUD 1945 harus diganti dengan Konstitusi RI. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, RI dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia serta menggunakan UUD 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Latar belakang terbentuknya UUD 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan. Nah, sekarang kami akan membahas penyimpangan yang terjadi saat demokrasi liberal UUDS 1950. 1. Terjadinya 7 kali pergantian kabinet. Saat diberlakukan UUDS 50, terjadi ketidakstabilan kondisi politik dan pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya 7 kali pergantian kabinet dalam tentang waktu 1950 sampai 1000. Yang menyebabkan terjadinya pergantian kabinet pada masa itu adalah karena pada masa itu Indonesia menganut sistem multipartai yang mengakibatkan partai-partai politik saling beradu dan bersaing kepentingan mereka masing-masing. Kepentingan mereka saling berbenturan, jadi tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya. 2. Musyawarah dan mufakat tidak terlaksana. Pada masa UUDS 50, masyarakat mufakat tidak dilakukan karena setiap keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak parlemen atau bagan-bagan legislatif seperti MPR, DPR. Sehingga rakyat-rakyat tidak bisa memberikan suara karena semua keputusan diputuskan oleh parlemen. 3. Kedudukan negara di bawah DPR. Kedudukan presiden dan negara di bawah DPR atau Dewan Konstitusi padahal seharusnya sejajar, apalagi parlemen atau DPR atau Dewan Konstitusi itu dikuasai oleh partai yang paling banyak pendukungnya. Apabila negara dan presiden tidak didukung partai, maka dia tidak bisa membuat apapun. 4. Badan legislatif ditempatkan lebih tinggi dari badan eksekutif. Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan. Warga negara khawatir jika raja atau senat yang memegang undang-undang akan terjadi tirani kekuasaan.
Sekilas, tirani sama seperti monarki yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tapi teman-teman, tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter. Contoh negara yang pernah menjalankan bentuk tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Nah, itu beberapa penyimpangan pada masa 1970.